hasil voting yang dilakukan oleh OCCRP yang menyatakan bahwa Bapak Joko Widodo adalah salah satu pemimpin terkorup di 2024. Ini saya curigai bahwa ini adalah salah satu metode pengalihan isu untuk meredam masyarakat berbicara soal Harun Masiku, berbicara soal Hasto Kristianto, berbicara soal permintaan Jokowi 3 periode yang menurut Hasto Kristianto CS bahwa Bapak Jokowi pernah mendatangi Ibu Mega. Saya kira ini yang menjadi tujuan mereka, karena penetapan pemimpin negara dalam hal korupsi seperti yang dilakukan oleh OCCRP ini itu tidak boleh sebenarnya dilakukan melalui voting. Akan tetapi coba dilakukan investigasi, dilakukan penyelidikan, buktikan di kegiatan mana, di program mana Bapak Joko Widodo melakukan korupsi, di kegiatan mana atau di instansi mana Bapak Joko Widodo melakukan markup. Ini kan yang penting untuk diselidiki, tidak hanya melalui voting. Dan ketika kebetulan yang masuk dalam orang-orang yang mengikuti voting tersebut adalah kaum pembenci, maka kita akan pastikan bahwa tidak akan ada baiknya Bapak Joko Widodo. Dan kecurigaan selanjutnya itu pasca hasil voting OCCRP ini keluar, yang pertama mengomentari itu Banteng Merah. Jadi tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Banyak banget yang mention gue gara-gara berita ini. Pak Jokowi masuk dalam nominasi pemimpin terkorup versi OCCRP. Terus baca dong dasar OCCRP itu apa? Ternyata dasar penetapan nominasinya itu meminta masukan dari para pembaca, jurnalis, dan pihak lain di dalam jaringan berdasarkan voting, guys. Dan pemenangnya ditentukan berdasarkan voting. Kata gua, acara apa ini? SCTV Award, hah? SCTV Awards. Aja gebrakannya, ya kan? Sampai heboh tuh satu negara. Ini ya, catat baik-baik statement gue ini ya. Someday kalau memang Pak Jokowi ini terbukti korupsi, ya, tangkep, adili, hukum seberat-beratnya, 100 tahun kalau perlu. Gue dukung 1.000.000%. Kagak bakal gue bela-belain. Gue juga dukung kalau Bapak Jokowi korupsi, tangkap, Prabowo adili. Keras nih bos. Kalau sampai Pak Prabowo yang udah gue dukung dan gue pilih berkali-kali sampai korupsi, kagak bakal gue belain. Mohon maaf, gue bukan pembela koruptor. Berita ini kan yang lagi dibahas pihak sebelah. Tapi sebelum kita bahas apa itu OCCRP, kita coba dengar tanggapannya Pak Jokowi. Korup apa? Ini tanggapan Pak Jokowi atas isu hasil voting dari OCCRP. Memanipulasi sistem ya, itu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu Pak? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa dengan santainya Pak Jokowi. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Jadi OCCRP merupakan lembaga independen yang berfokus terkait isu korupsi dunia. Sementara penentuan para tokoh yang menjadi finalis merupakan masukan dari publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global OCCRP. Jadi publik bisa memberi masukan ke OCCRP ini, caranya lewat formulir Google. Tapi setelah saya coba buka formulirnya, tulisannya kayak gini: sudah tidak menerima jawaban lagi. Coba hubungi pemilik formulir jika menurut Anda ini keliru. Tanggapan saya sih sama kayak Pak Jokowi. Kalau emang isu itu benar, coba aja dibuktikan. Tapi kalau tanggapan kalian gimana teman-teman? Coba tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Salam jigigis.
Jokowi masuk daftar tokoh dunia terkorup di 2024 versi Okrop. Situs independen terbesar di dunia tersebut merilis daftar 6 tokoh paling korup sepanjang 2024. Hasil tersebut merupakan voting yang dilakukan terhadap pembaca hingga jurnalis dari seluruh dunia. Tahun baru, gorengan baru untuk para anak abah dan tahun baru, gorengan ini baru menjadi senjata untuk mereka menyerang Jokowi dan meminta Jokowi diadili. Bahkan partai PDIP meminta KPK untuk mencari bukti ke Okrop. PDIP meminta kepada KPK turun tangan menyikapi rilis dari Okrop yang memasukkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo dalam daftar 5 pemimpin paling korup di dunia. Banteng, lu paham nggak sistem voting seperti apa? Lu pernah nonton nggak Indonesia Television Awards atau SCTV Awards? Di situ kan ada nominasinya. Ada artis terpopuler, artis terngetop, band terhit. Nah, ini juga sistemnya sama. Sistemnya meminta nominasi dari para pembaca, jurnalis, juri person of the year, dan pihak lain dalam jaringan Okrop. Dan muncullah nama Jokowi di dalamnya. Jadi lucu aja kalau misalkan PDIP menyuruh KPK untuk meminta bukti kepada Okrop untuk memeriksa Pak Jokowi. Kenapa nggak minta kepada para pembaca atau jurnalis yang mencantumkan nama Jokowi dalam nominasi tersebut? Dan perlu kalian tahu, Pak Jokowi menanggapi santai berita ini. Bahkan Jokowi pun menantang, ayo dong buktikan jika benar Pak Jokowi itu bersalah dan melakukan korupsi. Ya. Ada berita terbaru mengenai Pak Jokowi, tetapi ini bukan berita baik, melainkan suatu berita di mana Pak Jokowi dianggap sebagai pemimpin paling korup tahun 2024 versi OCCRP. Sebuah organisasi atau sebuah lembaga independen yang berbicara secara khusus mengenai isu korupsi yang terjadi di dunia. Yang paling agak mengejutkan adalah karena Pak Jokowi disandingkan dengan nama mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad yang baru-baru ini digulingkan. Penilaian semacam ini bagi saya agak paradok karena bersamaan dengan isu di mana Pak Jokowi dianggap sebagai pemimpin paling korup, justru banyak sekali warga Indonesia yang berdatangan ke rumah Pak Jokowi yang itu tidak bisa dilepaskan dari kecintaan mereka terhadap Pak Jokowi. Saya anggap ini sebagai paradok karena ada satu sisi di mana mantan presiden sangat dicintai oleh sebagian rakyat Indonesia justru dianggap sebagai pemimpin paling korup, atau ada pemimpin yang dianggap paling korup tapi masih dicintai oleh sebagian rakyat Indonesia. Saya tidak berbicara mana yang benar mana yang salah karena itu bagi saya sangat subjektif, tetapi ada satu hal yang ingin saya tekankan di sini, bahwa apakah rakyat Indonesia selama ini atau sebagian rakyat Indonesia selama ini mencintai orang yang salah, atau organisasi itu yang telah melakukan kesalahan yang mencatat Pak Jokowi sebagai pemimpin paling korup tahun 2024. Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia. Kira-kira ini semua apakah ulah anak banteng atau anak abah? Apakah pula ulah anak abah? Dua-duanya lah. Kalau misalkan anak banteng, kira-kira kenapa ya? Apakah dengan mencuatnya isu Pak Jokowi ini kemudian supaya agar cerita-cerita tentang Harun Masiku, Hasto itu tenggelam semuanya gitu ya? Sehingga masyarakat Indonesia akan lebih fokus membicarakan Pak Jokowi daripada membicarakan pengalihan isu Hasto, Harun Masiku, dan orang-orang dari PDIP lainnya. Apakah demikian? Bagaimana pendapat netizen? Pak Joko Widodo atau Presiden ke-7 Republik Indonesia masuk ke dalam kategori pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP. Apa itu OCCRP? OCCRP adalah sebuah lembaga independen non-kepemerintahan, yang mana OCCRP ini kepanjangannya adalah Organized Crime and Corruption Reporting Project. Tapi nih yang jadi pertanyaannya adalah, mengapa kemudian sebelum dilakukan investigasi atau penyelidikan, nama Pak Joko Widodo bisa keluar sebagai tokoh terkorup di dunia? Ingat, dalam menyelidiki suatu kasus haruslah dilakukan penyidikan awal.
dan harus ada 2 alat bukti awal untuk mengatakan orang terlibat dalam suatu kasus, bukan berdasarkan voting. Apa perbedaan antara penetapan ketokohan terkorup di dunia ini berdasarkan voting dan berdasarkan investigasi? Itulah yang saya katakan. Kalau penetapannya berdasarkan voting, itu penetapannya berdasarkan suka dan tidak suka, dan siapa saja bebas memvoting karena itu adalah voting atau pemilihan terbuka. Tapi kalau penetapan tokoh terkorup di dunia berdasarkan investigasi, itu ada penyelidikan bertahap dan benar-benar jeli terhadap alat-alat bukti yang dikumpulkan, dan itu yang menyelidiki tidaklah bebas, dan mereka yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam penegakan hukum. Yang membuat semakin mengganjal adalah kenapa yang paling pertama merespon adalah partai PDIP? Ada keperluan dan urusan apa? Memang selalu ada saja tikah yang kemudian dilakukan oleh para kaum pembenci, karena kita meyakini bahwa apapun yang kemudian dilakukan oleh orang yang kita benci itu pasti tidak akan pernah benar di mata kita, dan pasti kita akan selalu mencari celah bagaimana kemudian supaya kita bisa menjatuhkan orang yang kita benci. Dan seperti inilah yang sering terjadi di internal Partai Banteng dan anak Abah, selalu mencari celah bagaimana kemudian untuk menjatuhkan Bapak Joko Widodo. Saya kira demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.